Selamat pagi teman-teman. Nah, kembali lagi dengan kita. Kali ini kita berada di titik 0 km ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tutorial dari titik 0 km menuju Taman Pintar teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu Taman Pintar? Orang Jogja pasti tahu Taman Pintar ya. Mungkin teman-teman bagi yang dari luar kota belum tahu Taman Pintar, yuk ikuti terus video kali ini. Oke teman-teman, tidak usah basa-basi lagi, kita langsung gaskan ke Taman Pintar. Oke teman-teman, seperti sebelum videonya ini ada beberapa yang membahas tentang titik 0 km ya teman-teman ya. Nah, titik 0 km itu adalah tempat yang ikonik di kota Yogyakarta selain Tugu Jogja teman-teman. Jadi titik 0 ini dan sering sekali buat foto-foto seperti ini ya teman-teman ya, seperti tepat di depan kita ini. Nah, untuk itu kita langsung aja gaskan menuju titik 0 km, maksud saya ke Taman Pintar. Nah, kita kali ini akan lewat sisi sebelah selatan ya teman-teman ya. Nah, ini kita berada di arah petunjuk arah. Nih, jadi di titik 0 km itu sama seperti di video sebelumnya, itu dekat sekali dengan mana-mana ya teman-teman ya. Entah dari Keraton, entah dari Taman Sari, kemudian Pasar Beringharjo, Benteng Frederiksburg dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini juga Taman Pintar ini dekat sekali dengan titik 0 km teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 500 meter, bahkan tidak sampai 300, tidak sampai 500 meter ya teman-teman ya. Ternyata hanya 350 meter teman-teman, jadi dekat sekali ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan beberapa hal-hal yang unik. Salah satunya ada toilet bawah tanah dan ada tempat sewa foto atau sewa baju adat teman-teman, untuk foto yang biasanya ada di titik 0 km seperti itu teman-teman. Nah, itu satu dan dua itu dan lain sebagainya, biasanya banyak teman-teman. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita akan menyeberang dulu ya teman-teman ya. Harap hati-hati teman-teman karena jalanan cukup ramai. Nah, sama seperti di video sebelumnya, itu kita lewat di depan kantor pos Indonesia. Dan kantor pos ini juga sampingnya atau mungkin satu kompleknya itu ada Solaria. Siapa yang mau sarapan atau sekedar makan siang, ini bisa di sini teman, dengan view melihat titik 0 km. Dan sedikit informasi teman-teman, kalau pos Indonesia ini merupakan cagar budaya ya teman-teman ya, karena merupakan bangunan zaman dulu teman-teman. Mungkin yang tahu ini dulu namanya gedung apa bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Ini saya lihatkan arsitekturnya, fasad-fasadnya khas zaman dulu ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman pada zaman sekarang atau di tahun 2025 ini masih memakai pos atau surat yang ada perangkonya, mungkin bisa di komen. Atau teman-teman di sini ada yang kolektor perangko, wah cocok banget ini. Nah, di sini teman-teman, di pos Indonesia ini juga ada tempat ngopinya, namanya Kopi Pak Pos. Ini Kopi Pak Pos ini ternyata sudah buka teman-teman di sini. Nah, ini dia gambaran kecil dari Kopi Pak Pos ya teman-teman ya. Ini bisa ngopi-ngopi sambil menikmati suasana yang ada di titik 0 km teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini kita berada di gedung cagar budaya, yaitu bangunan Bank Indonesia teman-teman. Nah, itu nama bahasa Belandanya. Mungkin ada yang bisa membaca, bisa komen di bawah ini ya.
nama X ini apa, The Japanese Bank gitu teman-teman. Dan ini sangat megah dan sangat mewah ya, ciri khas dengan bangunan kolonial teman-teman. Ini saya spill dari belakang sedikit. Nah ini tulisan Bank Indonesia teman-teman. Nah ini dia gedungnya, sangat ikonik sekali ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, Bank Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah kali ini kita ini lewat nanti di parkiran bis. Nah jadi teman-teman kalau ke Jogja, terutama ke Taman Pintar maupun ke titik nol, ini bisa parkir busnya di sini ya teman-teman ya. Sangat luas sekali, sampai 2 tempat nanti, 1, 2. Nah terus ini teman-teman, di depan pas bangunan Bank Indonesia ini ada monumen atau bangunan seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini tugu apa atau bangunan apa, bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nih seperti ini teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah kali ini kita tepat berada di depan toilet bawah tanah teman-teman. Jadi teman-teman yang berkunjung ke titik nol gak usah bingung, itu bisa masuk ke toilet ini dan toiletnya gratis teman-teman. Yang cari toilet di sini ada, toiletnya gratis. Ini dia teman-teman. Kita lihat sekilas ya ini ya. Mantap, toiletnya gratis, toilet bawah tanah. Toilet bawah tanah di Yogyakarta. Ini dia teman-teman ya. Mantap kan? Oke. Kita lanjut, ini kebetulan ada wisatawan dari adik-adik sekolah ini ya, barusan datang ini, sampai ini kayaknya. Nah kali ini kita lewat pedestrian ya teman-teman ya ini ya. Nah pedestrian di kanan kiri teman-teman ini itu pasti ada pepohonan pohon asam Jawa teman-teman. Nah di kanan kiri ini, di utara jalan maupun di selatan jalan ini, ciri khasnya ada pohon asam Jawa. Mungkin kalau teman-teman perhatikan juga di sepanjang jalan Malioboro juga ada pohon asam Jawa teman-teman. Nah ketika ditanam pohon asam Jawa ini, itu tidak ada alasan yang sangat berarti ya teman-teman ya, tetapi ini ada filosofinya teman-teman. Jadi teman-teman ketika jalan ke Taman Pintar lewat jalan ini teman-teman, dan ketika teman-teman ke Malioboro ada pohon asam Jawa, nah itu ada filosofinya teman-teman ya. Jadi tidak langsung tanam asam Jawa saja, tapi ada filosofinya gitu teman-teman. Nah ini pohon asam Jawanya, ini asam Jawanya ini teman-teman ya. Nah kelihatan nggak? Ini dia pohon asam Jawanya, dan asam Jawanya itu kelihatan yang warna coklat itu teman-teman. Nah tadi yang tanya, mungkin ada yang tanya jasa foto memakai baju adat. Nah ini dia teman-teman, tempatnya di sini. Tempatnya berada di sini teman-teman. Dan murah sekali nih, 5.000 per file. Jasa foto busana adat Jawa. Nah ini dia tempatnya. Ini tepat berada di depan Bank Indonesia teman-teman. Bahkan ini juga dibantu untuk memasangkan bajunya.
seperti ini. Nah, ini ada mbak-mbaknya yang sangat ramah sekali membantu memasangkan baju. Dan ternyata ada juga tukang makeupnya juga. Nih. Seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung menuju depan ini BI ya teman-teman ya. Mantap, jis. Nah, ini dia yang tadi saya infokan bahwasanya di sini adalah tempat parkir bis. Nah, ini dia bisnya. Kelihatan ya teman-teman. Ini kebetulan masih pagi, tapi biasanya kalau udah malam itu udah penuh ini teman-teman. Dan sepertinya juga bisa dipakai untuk parkir mobil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, kita lewat pedestrian aja teman-teman ya. Dan teman-teman ketika lewat pedestrian ini juga disuguhkan dengan tanaman-tanaman yang sangat memanjakan mata teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Dan teman-teman di sini juga ada fasilitas tempat duduk seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau semisal capek jalan itu bisa duduk-dudukan di sini sambil menikmati suasana Jogja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Bukti bahwasanya kalau ini benar-benar ditanami tanaman atau tumbuhan asam Jawa. Nih, turunan asam Jawa. Ini ada filosofinya ya teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman yang tahu filosofi ini mungkin bisa bantu untuk komen di kolom komentar teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah, pedestrian di sini teman-teman, ini sangat-sangat nyaman teman-teman. Karena sangat luas dan tidak ada gangguan teman-teman. Jadi kalau teman-teman jalan di sini itu sangat nyaman. Dan ada alat bantu jalan bagi teman-teman disabilitas seperti ini. Betul, Pak. Nah, ini dia teman-teman. Yang pokoknya kalau teman-teman jalan ke Taman Pintar dari titik nol itu saya jamin tidak capek. Begitu teman-teman. Dan sedikit info juga, mungkin teman-teman juga bisa parkir di sebelah sana ya. Tapi saya kurang tahu itu khusus untuk Benteng Fredepek atau pengunjung yang lain, saya kurang tahu di sana. Tuh teman-teman. Dan teman-teman di sini juga bisa menggunakan beberapa alat transportasi ya teman-teman ya. Bisa menggunakan ojek online. Bisa menggunakan ini teman-teman, beca. Bisa menggunakan kendaraan pribadi. Bisa juga bis, bisa parkir di sini. Dan juga bisa memakai namanya Trans Jogja teman-teman. Jadi halte Trans Jogja ini ada di seberang utara dan seberang selatan teman-teman. Ada dua. Yang turunnya itu atau haltenya itu langsung berada di dekat Taman Pintar. Jadi teman-teman ini bisa lewat atau datang ke Taman Pintar itu menggunakan halte atau Trans Jogja yang haltenya tepat di depan Taman Pintar teman-teman. Nah, ini dia tempat parkirnya, tapi oh ternyata itu ada tulisannya teman-teman. Ada tulisannya parkir mobil khusus museum. Jadi mungkin mohon maaf kalau yang mau atau tidak ke museum itu tidak boleh parkir sana. Ini diperuntukkan oleh museum saja. Yang mau ke museum mobilnya bisa parkir di sana. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman halte bisnya atau halte Trans Jogjanya ada di sini ya. Syahdu pokoknya ini ya. Nyaman. Sangat recommended banget bagi teman-teman semuanya.
Jalan lagi teman-teman. Langkung Pak. Nah ini kita coba jalan atau menyeberang lewat sini ya teman-teman ya, trotoar. Dan ini juga ternyata di sini ada yang jual pakaian-pakaian seperti ini teman-teman, yang bisa buat oleh-oleh. Tapi ini baru buka satu ini, yang lainnya masih tutup ya ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Oke, kita masuk ke Taman Pintar. Jadi bentar nih masih rame ya ini ya. Banyak bis yang suka atau bis mania, ini bisa datang ke sini lihat bis. Ini ramai banget ya teman-teman. Mohon bersabar, ini ujian. Ramai banget ini. Oke, kita menyeberang ini teman-teman ya. Kita hati-hati ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Taman Pintar. Ini dia Taman Pintar. Di dalamnya ada apa saja? Yuk kita melihat mana atau mainan yang ada di luar gedung Taman Pintar. Nah sedikit informasi juga teman-teman, bagi teman-teman yang mencari ATM, ini ada ATM Center ya teman-teman ya, dari BRI, BPDDIY, Bank Jateng, dan BCA. Bahkan ada ADM teman-teman. ADM adalah anjungan Dukcapil Mandiri, yang bisa teman-teman cetak KTP, bisa cetak KIA, KK, maupun akte. Ini bisa juga cetak di sini. Jadi mungkin sambil wisata bisa cetak di sini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita masuk teman-teman. Nah, sebelum masuk kita juga akan melihat ini teman-teman, jam layanan Taman Pintar. Ini teman-teman. Jadi bukanya jam 8:30. Jadi kalau kesini jangan terlalu pagi ya teman-teman, belum buka. Kemudian tutupnya jam 4 sore teman-teman. Untuk selengkapnya bisa lihat di sosial medianya Taman Pintar gitu teman-teman. Nah kita akan review bagian luarnya Taman Pintar, yaitu tepat kita disuguhkan ketika teman-teman masuk itu ada semacam air mancur teman-teman, yang bisa teman-teman lewati. Dan di belakangnya ada gong ya teman-teman ya, ada gong. Kemudian di belakangnya lagi ada namanya gunungan teman-teman. Dan di belakangnya baru ada gedung oval Taman Pintar. Dan di sebelah kanannya teman-teman ini ada telapak tangan dan jari, telapak tangan dan kaki maksud saya. Nah dari presiden-presiden kita terdahulu. Begitu teman-teman. Dan di sini juga ada namanya, saya kurang tahu ini ya apa ya, ini kayak tugu atau prasasti ya. Sama juga telapak tangan dan kaki di presiden kita Indonesia. Ini ada presiden kedua dan lain sebagainya. Nanti coba kita lihat. Nih kita lihat ini dulu ya teman-teman ya. Oh mohon koreksi teman-teman, ternyata yang ada di sini itu sepertinya wali kota terdahulu teman-teman. Mohon maaf, ternyata ini wali kota. Jadi wali kota Jogja sebelumnya.
Ada Bapak Heri Yudianto, kemudian ada KRT Haji Widakdo, dan lain sebagainya teman-teman. Bahkan ada ini teman-teman dari wali kota yang pertama nih, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu beliau wali kota nomor berapa, apakah nomor 1 atau pertama. Dan di sampingnya juga ada ini teman-teman, sama juga ada telapak tangan dan telapak kakinya gubernur kita. Nah, kita coba lihat lagi yang lewat tengah, gimana sensasinya lewat tengah-tengah air mancur. Apakah akan basah teman-teman? Coba kita akan cek. Nah ini, woi, kita lewat tengah-tengah ini teman-teman ya. Wih, mantap. Ini tidak basah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak megang air mancurnya ya tidak basah. Kalau pegang ya basah. Oh ini dia teman-teman, ternyata namanya ini adalah Gong Perdamaian Nusantara. Nah ini terdiri dari beberapa provinsi yang ada di, mungkin seluruh provinsi ya ini ya, seluruh provinsi di Indonesia. Ini diresmikan pada tanggal 20 Mei 2008 teman-teman. Ada ini tulisan juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, tidak ada dharma mendua. Wah mantap. Ini ada juga diresmikan oleh gubernur kita. Ini peresmiannya. Dan ini teman-teman ya, tadi saya infokan bahwasanya ini adalah sebuah gambar atau mungkin prasasti atau seperti ini. Ini adalah telapak tangan dan telapak kaki dari presiden-presiden kita sebelumnya. Ini ada Bapak Jokowi ya teman-teman ya. Dan ini ada Ibu Megawati. Ini kemudian ini ada Bapak Habibie, presiden ketiga. Dan ini ada Bapak Soekarno. Kita cek lagi yang sebelah sana ya. Nah ini yang dari presiden-presiden kita, Bapak Soeharto, ada Bapak Gus Dur, ini keempat dan ke-6. Oh ini ke-8 belum ada teman-teman. 8 itu berarti Pak Prabowo, ini belum ada. Oke kita lanjut. Ketika teman-teman mau masuk gedung oval ini ada biayanya ya teman-teman ya. Jadi kita lihat coba harganya berapa ya kalau masuk gedung oval. Mungkin kita akan bahas di video yang lain untuk membahas apa yang ada di dalam gedung oval teman-teman. Nah ini dia teman-teman harga tiketnya. Ketika teman-teman mau masuk gedung oval itu harganya 14.000. Yang anak-anak, untuk yang dewasa 24.000.
Terus oh ada planetarium teman-teman. Coba nanti kita lihat yang sebelah sana ya, semoga buka. Itu ternyata ada planetarium, harga tiketnya 25.000. Kemudian kampung kerajinan. Oh ternyata yang di sebelah kiri kita tadi, di kirinya air mancur tadi, itu ada kampung kerajinan teman-teman. Ada lukis gerabah, ada kreasi gerabah, lukis kaos, bahkan kreasi batik. Jadi teman-teman yang mau membatik bisa banget ke sini. Jadi belajar proses membatik dengan media sederhana. Ini mungkin bagi anak usia 8 tahun ke atas ya. Kalau yang 8 tahun ke bawah itu juga bisa, tapi didampingi. Terus ada wahana bahari juga. Ini harga tiketnya 8.000, naik perahu ini kayaknya teman-teman. Kemudian ini teman-teman, ini tadi kita kan di sebelah kanan kita ada lalu lintas ya. Ini ternyata membayar 15.000. Nanti teman-teman bisa sepuasnya, anak-anaknya itu memakai kayak simulasi motor ya, ini ya, tertib berlalu lintas begitu teman. Itu sekitar harganya ya teman-teman kalau teman-teman mau ke Taman Pintar. Nah ini kita akan coba yang free atau yang gratis dulu. Jadi tidak hanya berbayar, tetapi di Taman Pintar di luarnya juga ada yang gratis ya teman-teman ya. Nah ini contoh salah satu wahana edukasinya, yaitu ini kumpulan drum ya ini ya. Jadi teman-teman juga bisa nyoba ini. Ini kebetulan pemukulnya nggak ada. Nah ini ada juga namanya katrol. Mungkin teman-teman dulu SD atau dulu pas sekolah belajar tentang fisika ini ya, kalau tidak salah nih. Hukum katrol ini juga ada di sini. Nah ini dia, katrol puli. Katrol merupakan pesawat sederhana yang memudahkan kerja manusia dengan prinsip beban. Tuh, jadi bisa digunakan ya teman-teman ya. Ini contoh saya gunakan yang ini ya. Bisa nggak? Oh ini nggak bisa, ini anunya bobrok nih. Nih, wah ini lumayan berat ini teman-teman. Ini yang ini paling enteng nih teman-teman, seperti ini. Oh ya kan, enteng. Dan ini wahana baharinya teman-teman tadi, yang mau naik kapal itu kapalnya itu sedang bersandar. Terus ada juga nanti basah-basahan juga ya teman-teman ya. Oh ini apa ini ya? Oh, ini bisa murup. Oh mantap, pembangkit listrik tenaga matahari pakai surya ini ya teman-teman ya. Sini teman-teman yang mau komunikasi dua arah nih bisa lewat sini. Nah ini dia seperti yang dimainkan ini. Jadi teman-teman bisa komunikasi ini teman-teman, sangat mengasihkan, terutama bagi teman-teman yang punya anak atau adik yang masih kecil nih, bisa diajak main ke Taman Pintar teman-teman. Wahana edukasi yang sangat cocok sekali ya teman-teman ya. Dan ini ada planetarium. Planetarium ini sama seperti tadi, dan di sini juga dijadwal ya teman-teman ya. Saya jujur belum pernah masuk ke planetarium, jadi belum bisa memberikan review. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah masuk ke planetarium, bisa memberikan testimoni atau bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah ini ada wahana sepeda ya. Ini nanti sepertinya kalau di kayu bisa muter ini ya teman-teman ya. Nah ini contohnya, ini contohnya seperti ini. Nah kita lihat jadwalnya dari planetarium ini teman-teman. Jadi di planetarium itu ada jadwalnya ya teman-teman ya. Ada 9.30 sampai jam 10.
Dan terakhir itu jam 15.30 sampai jam 6. Maksud saya jam 16. Jam 4 berarti ya. Terus nah ini ada taman air menari, yang mau basah-basahan cocok banget di sini. Tapi jangan lupa bawa ganti ya teman-teman ya. Nih contohnya tuh adiknya sedang bermain-main air. Wah, syahdu banget itu. Yang mau basah-basahan di sini cocok banget ya. Wah, tuh adiknya sedang bermain air, mantap. Terus di sini teman-teman juga ada warung atau tempat untuk beli makan ya teman-teman ya. Sekedar beli cemilan itu ada warungnya, dan di sini juga ada warungnya juga teman-teman. Jadi jangan takut kehausan maupun kelaparan teman-teman. Dan di belakang warung ini atau outlet ini ada masjidnya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau sholat jangan khawatir, jangan bingung cari musola atau masjid sebelah mana. Nah ini dia masjidnya, tepat di sebelah timurnya Taman Pintar, di belakangnya ini teman-teman. Kita lanjut, ini sepertinya sudah pol mentok ya di sini ya teman-teman. Nah ini ada ruangan apa lagi, kita lihat di sini. Oh, ada ayun-ayun, ada ayunan teman-teman. Sini ada ayunan. Oh, aduh, ayunan lagi teman-teman. Wah, ada roket. Ini roket beneran ya ini teman. Maksudnya replika, bukan yang roket chicken ya. Roket chicken, P-info roket chicken. Oh, ini juga ada wahana lagi. Mungkin seperti teman-teman kayak playground gitu ya ini ya. Ini dia teman-teman, bisa sambil ikut makan-makan. Nah ini dia, cukup lengkap ya teman-teman ya di sini ya wahananya. Jadi belajar sambil bermain, cocok banget. Sana teman-teman. Dan ini taman lalu lintasnya tadi teman-teman ya. Oh, ada warna hijau dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang mau kan memberikan ASI pada anaknya, ini ternyata juga disediakan ruang laktasi teman-teman. Jadi tidak hanya wahana bermain, tetapi juga ruang laktasi pun juga dipikirkan oleh Taman Pintar. Nah ini dia ruang laktasinya. Jadi sebuah ruangan private bagi ibu menyusui ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas ini taman lalu lintas ini Pak ya teman-teman. Coba kita akan lihat dari depan teman-teman. Nah ini kebetulan ada yang main ini. Ini dia. Untuk tiketnya tadi sudah tertera di awal video ya teman-teman ya. Nah ini dia. Wah mantap ini teman-teman. Syahdu ini. Nah ini dia gambaran dari depan ya teman-teman ya. Nah ini dia, itu baru sedang memakai motor listrik kecil mini. Ini bisa jadi sambil bermain tapi juga belajar, bermain sambil bermain tapi juga belajar. Buatnya sini teman. Jadi anak-anak itu juga bisa diajarkan tentang rambu-rambu, tentang lalu lintas dan lain sebagainya, bermain sambil belajar begitu teman-teman ya, kurang lebih seperti. Dan itu lampunya hidup ya teman-teman ya, itu ya. Jadi bisa diajarkan lalu lintasnya seperti apa, di dalamnya seperti apa, begitu teman-teman.
Nah, ini macet nih. Oh, hidup lagi. Nah, dan di sini ada yang jaga juga teman-teman ya. Sini, ya, kalau merah berhenti. Nah, pintar itu adiknya. Kok bablas, Dik. Nah, ya kurang lebih itu ya teman-teman ya di sini. Jadi tidak hanya di dalam tapi di sini juga ada. Coba kita nanti akan lihat yang sebelah sana teman-teman, di samping kiri itu atau di sebelah barat ini. Ini ada apa saja teman-teman ya. Nah, ini dia di ruangannya sebelah sini. Coba kita lihat. Namanya Kampung Kerajinan ya teman-teman ya. Kampung Kerajinan. Ini ada membatik, kemudian bermain gerabah, lukis gerabah, kreasi gerabah, dan lain sebagainya teman-teman. Ini sepertinya boleh dibawa pulang kalau sudah jadi teman-teman. Nah, ini ada lukis kaos ya teman-teman ya. Ada lukis kaos, ada membatik. Jadi teman-teman kalau misal mau kesini tidak melulu bermain ada di dalam dan tidak melulu bermain yang ada di sini, tetapi kalau mau bermain yang khusus kerajinan di sini juga bisa. Ada yang membatik juga, ada yang lukis kaos juga teman-teman ya. Dan di sebelah sana yang khusus gerabah, itu yang memakai tanah liat. Jadi membentuk gerabah dan melukis gerabah yang sudah jadi. Begitu teman-teman. Ini dijaga. Jadi nanti teman-teman bisa langsung sini, tetapi bayar tiketnya yang di depan sana ya teman ya. Bayar tiketnya yang ada di depan sana, terus kemudian teman-teman baru sini. Begitu teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman video kali ini, yang dimana kita tadi sudah banyak melihat dari jalan. Tadi ada toilet bawah tanah, kemudian ada tempat untuk sewa baju adat dan sekaligus fotonya. Kemudian kita masuk ke Taman Pintar, tapi di bagian luarnya ada taman lalu lintas, kemudian ada wahana-wahana edukasi yang lainnya, planetarium dan lain sebagainya. Kemudian ada kampung kerajinan. Nah, jadi tempat ini, Taman Pintar ini sangat cocok sekali bagi warga Jogja atau di luar Jogja untuk bermain sambil belajar. Jadi ini istilahnya tempat bermain dan belajar di Jogja, yaitu Taman Pintar teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Boleh dibantu untuk like dan subscribe-nya. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ke Jogja, butuh referensi untuk berwisata, itu bisa komen di bawah ini. Kira-kira kita akan membahas apa yang cocok. Kemudian bagi teman-teman yang membutuhkan armada seperti mobil maupun bis atau tour guide, kita juga bisa menyediakan. Atau teman-teman menuju tempat oleh-oleh itu juga bisa menghubungi kami ya teman-teman ya. Jadi apapun insya Allah nanti kami bisa bantu, asal langsung bisa menghubungi kita. Begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ketika saya membawakan video kurang baik atau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.